Pernah dengar kutipan Tony Robbins? Kualitas pertanyaan Anda menentukan kualitas hidup Anda. Dalam banget ya maknanya. Iya kan? Nah, hari ini kita mau lihat gimana kutipan itu relevan banget kalau Anda mau kuasai keterampilan baru. Apapun itu, olahraga, seni, atau mungkin skill teknis. Betul. Kita akan gali gimana sih cara pakai pertanyaan yang tepat biar jadi semacam jalan pintas gitu ya buat jadi ahli. Kita akan lihat gimana pertanyaan ini bisa jadi kunci. Pendekatan ini sebenarnya terinspirasi dari riset mendalam. Iya. Kayak waktu misalnya gali taktik-taktik tersembunyi dari para juara gitu. Intinya sih kita bisa kok mengurai, memahami esensi keahlian apa aja. Nggak cuma soal fisik atau olahraga ya berarti. Di Anda semua dengan semacam kerangka kerja lah ya, biar belajarnya lebih dalam, lebih cepat. Dan yang penting, menghindari buang-buang waktu bertahun-tahun yang sering banget dialami orang pas belajar sendiri. Benar. Nah, diskusi kita ini dasarnya dari pola-pola yang muncul waktu wawancara mendalam sama para pakar di berbagai bidang. Sip, mari kita langsung kupas aja gimana caranya? Oke, mari kita mulai. Konsep intinya sebenarnya lumayan simpel sih. Anda bisa membedah keahlian apapun dengan nanya hal yang spesifik banget ke orang yang udah jago. Jadi langsung ke sumbernya gitu ya? Iya, malah ada contoh praktisnya nih. Anda bisa cari katakanlah peraih medali Olimpiade atau pakar top di bidang Anda. Dan ternyata banyak loh dari mereka yang mau bagi-bagi ilmu via Skype gitu. Oh ya? Berapaan tuh biasanya? Biayanya relatif terjangkau kok. Mungkin sekitar ya $50-100 per jam. Wah, itu sih investasi kecil ya kalau dipikir-pikir. Kecil banget dibanding potensi hemat waktunya kan? Tapi nilai sesi kayak gitu bukan cuma jawaban langsungnya aja loh. Maksudnya gimana tuh? Seringkali cara si ahli itu membingkai masalahnya atau pas dia jelasin proses mikirnya, nah itu sendiri udah jadi pelajaran berharga banget. Ah, iya. Jadi bukan cuma apanya tapi bagaimananya juga ya? Persis. Investasi kecil tadi bisa hemat waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan, dari eksperimen atau gagal yang nggak perlu. Oke, itu poin penting banget. Jadi kita bisa hemat proses trial and error ya. Betul. Nah, sekarang coba kita lihat contoh-contoh pertanyaan kunci yang bisa Anda adaptasi. Anggap aja keterampilan bidang ini apapun yang lagi pengen Anda kuasai sekarang. Oke, siap? Pertanyaan pertama nih yang menarik. Siapa sih yang dianggap nggak biasa, entah karena bagus banget atau malah aneh di keterampilan bidang ini? Dan kenapa? Nggak biasa ya? Kenapa nanyanya gitu? Karena pertanyaan ini seringkali ngebuka pintu ke filosofi latihan, atau mindset, atau teknik yang benar-benar beda. Yang nggak bakal Anda temuin di buku panduan biasa lah. Ah, jadi nyari yang aneh itu bisa jadi nemu inovasi tersembunyi ya? Oke. Terus kalau yang ini gimana? Siapa praktisi yang paling diremehkan atau kurang dihargai? Kenapa? Nah, ini juga bagus. Ini kayaknya bisa ngarahin kita ke orang atau metode yang efektif, tapi mungkin ya kurang populer atau nggak ngejreng gitu ya. Tepat sekali. Ini soal nemuin permata tersembunyi ya. Bisa jadi ada pelatih atau praktisi yang hasilnya keren banget, tapi gayanya nggak menjual atau metodenya beda dari yang umum dipercaya orang. Wawasannya pasti berharga banget tuh. Iya, dan yang penting banget buat siapapun yang baru mulai. Pasti soal kesalahan pemula ya. Nah, bener banget. Apa sih kesalahan terbesar yang paling sering Anda lihat dilakuin sama pemula di keterampilan bidang ini? Wah, ini krusial sih. Banget. Tahu jebakan umum dari awal itu bisa nyelamatin Anda dari frustrasi berbulan-bulan. Ini bukan cuma soal jangan lakuin X, tapi seringnya malah ngebongkar asumsi dasar yang keliru, yang bikin banyak orang kejebak. Masuk akal banget. Nah, satu lagi nih, penting buat efisiensi. Latihan atau kebiasaan apa sih yang paling efektif atau ngasih hasil paling gede buat para ahli? Nah, ini langsung ke intinya ya, kayak nanyain aturan 80-20-nya mereka gitu dalam latihan atau praktek. Betul. Kenapa sih pendekatan nanya ini ampuh banget? Ya karena desain pertanyaannya sengaja dibuat buat gali lebih dalam, bukan cuma info permukaan. Kita nyari taktik halus, pola pikir yang nggak diucapin, terus heuristik aturan praktis yang dipakai para ahli tapi jarang banget mereka omongin secara jelas. Oh, jadi bukan wawancara basa-basi biasa ya? Bukan. Ini lebih kayak interogasi strategis buat belajar cepat. Intinya nangkep nuansa sama detail-detail kecil yang sering jadi pembeda antara orang yang sekedar bisa sama yang benar-benar jago gitu ya. Iya, persis.
Coba deh kita kaitin langsung ke Anda yang dengerin. Bayangin seberapa cepat Anda bisa paham dasar-dasarnya, misalnya coding bahasa baru, atau teknik negosiasi yang oke, atau bahkan ayunan golf yang benar. Kalau Anda bisa nanyain hal-hal spesifik tadi ke orang yang udah terbukti berhasil, ini kayak motong jalur belajar secara drastis lah. Iya juga ya, terutama bagian ngindarin kesalahan umum tadi tuh. Kayaknya banyak deh dari kita yang pernah kejebak di Plato atau kebiasaan jelek yang susah hilang. Nah itu dia. Yang mungkin bisa dihindari kalau tahu dari awal ya. Itulah intinya. Ini bukan cuma soal belajar lebih cepat, tapi belajar lebih cerdas. Dengan sadar ngindarin jalan buntu yang udah dipetain sama para ahli sebelumnya. Dan terstruktur pas ngobrol sama para ahli, itu kayak punya toolkit yang kuat banget buat nyepetin penguasaan skill apapun yang Anda mau. Bisa dibilang ini manifestasi dari belajar cerdas ya. Iya, bener. Nah, sebagai penutup nih, ada satu ide buat Anda bawa pulang. Buat direnungin. Kita udah bahas kan betapa efektifnya nanya pertanyaan tajam orang lain. Gimana kalau Anda mulai pakai kacamata kritis yang sama ke diri sendiri? Maksudnya? Coba deh evaluasi kebiasaan belajar Anda, metode latihan Anda, performa Anda sekarang, pakai pertanyaan-pertanyaan mendalam kayak tadi. Kira-kira potensi terobosan apa ya yang mungkin kekunci di dalam diri Anda sendiri? Nunggu pertanyaan yang pas buat ngebukanya. Menarik. Jadi kayak self-reflection tapi pakai framework pertanyaan tadi ya? Iya. Ini bawa kita balik lagi ke kutipan Tony Robbins di awal tadi. Kualitas pertanyaan kita, termasuk ke diri sendiri, itu nentuin kualitas kemajuan kita.